Nah di sini kebanyakan kita sholat, maaf, tidak bisa membedakan mana rukun kolbi, mana rukun kauli. Kalau nya kolbi itu bacaan hati, ingat Kalau nya kauli bacaan lisan. Nih kita dengarkan kalimatnya. Jangan kita baca dalam hati, tidak sah sholat kita. Ini sering kadang-kadang takbir orang angkat tangan berbunyi dek. Dalam hatinya macam dek sah. Bacaan Fatihah tersebut harus disuarakan. Jangan diam kita baca Fatihah kerumen sungguh suara dek keluar. Dek sah. Harus jelas suara. Bismillahirrahmanirrahim. Harus macamnya macam. Jangan. Nggak sweet kita punya. Nyadek sah sama yang main sweet ada. Rukun dalam sholat itu ditulis oleh ulama, dikumpulkan oleh para ulama menjadi 13 rukun. Dari 13 rukun tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Pertama atau kategori yang pertama rukun qalbi. Rukun yang berdasarkan hati. Tidak ada hubungan ucapan ataupun perkataan perbuatan. Yaitu rukun yang wajib, yaitu satu niat, ialah ingatan hati. Nah kalau niat itu termasuk rukun qalbi, artinya beradanya di dalam hati. Kalau usolli fardhol isya, usolli fardhol maghrib, contohnya itu bukan rukun. Jadi apabila orang tidak membaca usolli, sholatnya sah, karena itu adalah bagian sunnah. Jadi yang termasuk rukun itu di dalam hati, aku sembahyang fardu maghrib, itu yang rukun. Jadi kalau tidak ada kalimat aku sembahyang fardu maghrib di dalam hati, ketika kita takbir, sholatnya tidak sah. Tidak sah sama sekali sholatnya. Misal sembahyang maghrib nih kita contoh, angkat tangan ke takbir, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, itu kita ucap. Tapi waktu ngangkat tangan atau kita takbir, Allah di niatnya sahajaku sembahyang fardu maghrib, di sama sekali di dalam hati nu, maka sholat maghrib itu tidak sah. Ya kan? Nah kemudian timbul masalah, bagaimana Pak Ustadz kok ini was-was. Kan ada orang kena penyakit ya, usolli fardhol maghrib, Allah pernah deh dengar ngelihat? Pernah ada? Allah dahuli, Allah lepas lagi tangan, Allah. Ini pernah dilihat ya? Tapi kalau orang pesantren itu penyakitnya ya. Banyak orang pesantren. Bagaimana Pak Ustadz mengatasi dari was-was tersebut? Pertama, kita harus meyakinkan. Pertama sudah niat. Jadi jangan diulang lagi. Misal usolli fardhol maghribin, Allahu Akbar. Kan dalam hati setelah takbir timbulnya ade-pade niat, ade-pade niat. Itu dalam hati. Jangan diulang lagi. Kalau diulang jadi was-was. Ini cara yang pertama. Siapa tahu di sini kalau ada penyakitnya. Tolong itu obatnya tidak ada acaranya, bacaan apa segala macam itu tidak mempan. Kalau kita tetap kita turuti, jangan diturut lagi. Sekali itulah.
Allahu Akbar. Adik-adik niat. Adik. Yakin kita. Memang dalam seminggu, 1 bulan kita sholat, dia akan tenang. Kenapa? Karena gejolak tadi itu masih ada di dalam hati kita. Itu permasalahannya. Maka dari itu, kalau bagi yang was-was, solusi yang pertama adalah meyakinkan niat yang pertama tadi. Jangan diulang kembali. Membahasa kita kampung, jangan diturut. Jangan diturut. Kemudian kalau itu tidak bisa, kita menggunakan pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tidak usah pakai niat. Allahu Akbar, tidak usah pakai niat. Atau boleh niat dulu. Lemati saja kusme maghrib. Allahu Akbar. Nah itu solusinya. Bagi yang was-was. Ingat ini ingat bagi yang was-was. Bagi yang tidak was-was tidak usah. Tidak usah ini kan. Nah kemudian bagaimana dalam fikih orang yang sering mengulang-ulang takbir? Allahu Akbar. Agi udah ha? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah tak Naya? Pernah ha? Bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Malibari. Takbir pertama itu kita sudah ada niat tapi karena ragu-ragu Allahu Akbar. Kita ulang takbir kedua, ini mengeluarkan takbir yang pertama. Jadi kalau hanya 2 takbir, sholatnya tidak sah. Jadi harus 3 takbir. Paham? Misal Allahu Akbar, kan kita ragu-ragu nih. Allahu Akbar. Yang kedua ini mengeluarkan yang pertama. Sekali lagi, jadi harus sekali lagi. Allahu Akbar. Seandai terjadi seperti itu. Terkecuali kita tidak mengulang sholat takbir, apabila antara takbir itu kita isi dengan kalimat di luar sholat. Misalnya, Allahu Akbar. Kita ragu-ragu karena usolli dudi. Ini kan membatalkan yang pertama nih. Usolli fardhul maghribi. Allahu Akbar. Nah ya cara. Kalau nih Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia boleh. Kedua ini mengeluarkan takbir yang pertama. Berarti kalau 2 kali dia teruskan sholatnya, tidak sah sholatnya. Dia harus takbir sekali lagi. Untuk takbir sholatnya. Jadi takbir lagi. Allahu Akbar ketiga kali. Seandainya terjadi. Tapi boleh dengan 2 tadi, catatannya harus ada kalimat lain yang tidak berhubungan sholat. Misal, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Karena ya kan? Allah boleh. Walaupun takbir pertama tadi tidak jadi, takbir kedua kita pakai usolli, dia jadi masalah. Jelas kira-kira? Jelas masalahnya. Masih bingung enggak apa yang kau sampaikan? Bingung enggak? Dek ya? Yang tidak bingung enggak? Dek Dek alhamdulillah. Ya ku ingin nak ya pada cepat dia. Jadi ku dek ngulak. Nah, kemudian yang kedua rukun qauli, yaitu rukun yang wajib dibaca. Nah, di sini kebanyakan kita sholat, tidak bisa membedakan mana rukun qalbi, mana rukun qauli. Kalau nya qalbi itu bacaan hati. Ingat kalau nya qauli bacaan lisan. Nah, kita dengarkan kalimatnya. Jangan kita baca dalam hati, tidak sah sholat kita. Ini sering kadang-kadang takbir orang angkat tangan berbunyi dek. Dalam hatinya macam dek sah. Atau baca Fatihah dalam hati dek sah. Karena apa sebab? Karena kita lihat
Fatihah, takbir, bagian dari rukun qauli, harus ada suara. Apa rukun qauli ini? Pertama, itu ada jumlahnya, ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Ingat, jadi tidak boleh takbir itu hilang suara, tidak boleh. Harus timbul suaranya. Allahu Akbar. Apakah itu laki atau perempuan, harus kedengar suara takbir tadi ke telinga kita. Menjadi imam memang nyarik man, tapi mendiri jadi makmum atau surang dia usah nyaring ige. Paham? Janganlah diri belakang imam. Suara diri makmum lebih besar dari suara imam. Itu salah. Dia boleh kita lebih tinggi dari suara imam, dia boleh. Misalnya kan imam Allahu Akbar, adek kita pungguk makmum Allahu Akbar, bingung orang mana imam yang benar. Paham? Jadi kita makmum itu kuat suaranya ukuran telinga kita, bukan ukuran telinga orang. Ngerti ya? Jadi Allahu Akbar. Nah, ya maksudnya jangan kita nuaige. Kemudian yang kedua, Fatihah. Bacaan Fatihah tersebut harus disuarakan. Jangan diem kita baca Fatihah, kerumen sungguh suara dek keluar, dek sah. Harus jelas suara. Bismillahirrahmanirrahim. Harus macamnya macam. Jangan nggak sweet kita punya. Nyadek sah semayang main sweet ada. Ada yang macamnya. Kadang-kadang. Nyaku mau bingung kada semayang apa oraknya. Lah ujung-ujung deh apal Fatihah oraknya lah ujung-ujung. Main sweet semayang. Nyadek nyanak denger gale-gale. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ukurannya ke telinga kita, jangan nyaring ige uli. Sehingga kawan jamaah sampingnya kacau baca Fatihah gara-gara diri. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah orang matilah kata kawannya. Anak murid guru Jamal itu baca lagi ke Fatihah cumnela. Salah kita macam ya. Fatihah itu harus nyaring, cuma nyaring itu hanya sekedar telinga kita. Baik laki perempuan sama. Apakah dia jadi sembahyang sendirian atau berjamaah? Kemudian yang ketiga, tahiyat akhir. Nah, ini juga banyak orang tahiyat itu tidak terdengar juga. Langsung dia lama nunjuk di depan. Tanya, ya Allah, dek tadi tas main apa? Benar bacanya at-tahiyyat. Nang jelas surah at-tahiyyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Nak kedengar ke telinga kita. Kemudian keempat, sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir juga nak dengar telinga kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima, salam pertama juga nak kedengar, karena salam kedua itu sunnah. Tapi kenapa ini orang banyak salah paham. Letak di sinilah orang banyak salah paham. Salam pertama kita kuat, salam kedua dek kuat. Maksud bukan macam ya. Bukan begitu maksudnya. Kenapa di sini disebut salam pertama? Karena itu rukun. Salam keduanya diperkuat, ya usah tetap diperkuatkan juga. Apalagi kita jadi imam. Supaya makmum itu tahu kita sudah selesai salam kedua. Nah, petunggu-tunggu makmum lah hati palopnya imam salam kedua. Nah, makmum lah dari tadi nunggu. Tata lah berzikir imam, berarti lah udah salam kedua. Nah. Ada yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang pertama imam nih kan. Ujung. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dia nak ya sebenarnya tetap diperkuatkan seperti salam pertama, cuma posisinya beda, ranah hukumnya beda. Salam pertama itu rukun, artinya wajib. Salam kedua itu sunnah, tapi pada nyaring kedua-duanya, begitu. Paham? Ini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih sudah. Cuma kita karena salam pertama itu termasuk rukun qauli, harus nyaring. Salam kedua
tidak lagi, maka tidak boleh nyaring. Oh, salah paham nak ya, keliru. Kemudian yang ketiga, bagian dari rukun-rukun salat yang 15, rukun fi'li, perbuatan, yaitu rukun yang dikerjakan dengan pergerakan badan. Jadi dek pacak main isyarat itu dek pacak, kecuali dalam keadaan sakit yang sudah parah baru boleh. Apa ini? Ada 7. Pertama, berdiri. Kedua, ruku. Inilah jelasnya. Ketiga, i'tidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk antara dua sujud. Keenam, duduk tahiyat akhir. Ketujuh, tertib. Ya kan? Jadi jumlahnya ada 7. Jadi 5 tambah 7 berapa ya? 12 tambah 1 jadi 13. Jadi ada 7. Nah, di sini kalimat ini membantah bagi pemahaman orang yang sholat pakai ingan. Ada kan? Adanya akimi sholat li zikri, nya memahami Al-Quran di situ, laksanakan sholat untuk mengingat kok. Jadi nyaman ingat bing ya. Udah azan orang ya. Yomang kita ke masjid, kok baru deh semayang. Tak semilih semayang. Meningan. Nah, ini yang disebut dengan pemahaman eling. Eling seperti ini. Kalau kata Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani yang dikenal dengan guru sekumpul itu di Martapura, apa kata beliau? Kalau orang itu sembahyang pakai ingan, kita beri makan. Misalnya gi kumah diri nah. Asa diri udah zuhur, yo mang kita ke masjid, walau deh sembahyang. Nah mananya mang lom bergerak aben lah sembahyang. Nya sembahyang ada geraknya mang. Sembahyang itu bukan gerak sebenar. Ingan biya itu yang nama sembahyang. Yang gerak itu bukan sembahyang katanya. Kalau macam ya kelak kita surong kita ke kupai, surong kita ke kue atau surong ke makanan. Amang yo mang lah kumpai mang. Allah tak cuma meningan bimang ngumpai ya. Jadi dia usah diminum lah. Jadi katanya nyekun enak ngupai. Oh dia mang meningan kira-kira mang lah hilang lom lapar. Lom tanya mengingan. Begitulah sholat. Sholat itu tidak akan terpenuhi kecuali dengan cara melakukan 3 hal. Qalbi, qauli, dan fi'li, perbuatan. Maka yang ditertibkan itu adalah rukun fi'li. Dari itu tertib namanya. Terkadang terkandung di dalam rukun fi'li, tidak termasuk dalam rukun qalbi. Adapun mengenai perbahagian rukun 13 ini tidak semesti akan diketahui. Maksud beliau, bagian-bagian rukun 13 ini tidak semestinya kita wajib untuk tahu deh. Yang penting kita 13 tuh yang wajib kita kenal. Mulai dari apa? Niat, takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, ya kan? Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat, kan terus lagi sholawat, Fatihah, lupa tadi Fatihah. Terus lagi kita salam. Itu yang wajib, tertib terakhir. Tertib. Yang lain misal nang harus bagi 3 dari rukun 13 itu tidak wajib. Seperti sifat 20. Yang wajib cuma enggak 20 sifat tulahnya. Wujud, kidam, bako sampai selesai. Memustahilnya 1 harusnya. Sifat Rasul pun ayat 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Berarti jumlahnya berapa ya? Berapa jumlahnya?
50. Itu yang wajib. Bagi 2, bagi 3 jadi 80 68 aqaid itu tidak wajib lagi. Itu hanya sekedar memperdalami baik. Itu tidak wajib lagi. Mau dia istighna, mau dia iftikar, itu tidak wajib lagi. Itu hanya sekedar memperdalami baik. Tapi ketika wujud wajib kita pelajari. Qidam wajib kita pelajari. Kalau sudah mengerti itu sudah ahli tauhid sudah. Tinggal pelaksanaan atau pengamalan tentang tauhid. Seperti sifat salat juga. Seperti salat yang wajib kita ketahui tadi, kita harus paham yang 13 tadi. Apa tadi yang pertama? Takbir. Udah ha? Berdiri. Apa niat? Niat dulu. Takbir. Berdiri. Baca Fatihah. Ruku. I'tidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Apa lagi? Duduk tasyahud akhir. Baca tahiyat. Terus salawat. Salam. Yang terakhir apa terakhir? Tertib. Itu yang wajib diketahui. Nah kemudian muncul lagi pertanyaan, Pak Ustadz, apakah setiap gerakan-gerakan rukun tersebut kita mesti berniat? Tidak. Tidak mesti berniat. Kan ada orang seperti begini, ada yang sholat macamnya. Ketika mau baca Fatihah, oh neko sahajaku melakukan rukun. Ada yang begitu. Ataupun paling dek, oh ne rukun sholat. Ketika kita nak ruku, kok ini rukun sholat. Ketika nak i'tidal, ini juga rukun sholat. Jadi dia begitu cara sholat. Yang penting kita tahu jumlahnya itu 13. Ngerti kan? Mengenai bagian qauli, fi'li, apa tadi? Qalbi itu tidak lagi kewajiban kita. Hanya itu sebagai pendalaman tentang pemahaman rukun sholat. Kira-kira jelas? Ditanya orang berapa rukun qauli, kodek tahu. Berapa rukun qalbi, kodek tahu. Ya sudah, ya sah sholatnya. Yang penting 13-nya nyetau. Jadi nyetau ketika ditanya baca sujud apa hukumnya? Oh itu sunnah, bukan rukun. Sujud rukun. Nah iya maksudnya. Ketika ditanya duduk antara dua sujud apa hukumnya? Oh itu rukun. Bacaannya sunnah. Ngerti kan? Ketika ditanya apa hukumnya kunut? Sunnah. Kenapa? Karena tidak termasuk dari bagian 13 rukun. Jadi ketika ada yang sunnah tidak dilakukan orang, maka kita tidak perlu ribut. Misal ada orang di samping kita sholat tidak pakai usolli. Misalnya, kita tidak perlu ribut mereka tidak pakai usolli. Karena apa? Karena usolli bukan bagian rukun. Jelas? Karena itu halo. Kok kira sebut asa tadi? Kenalah tegak ngigeknya. Terus jadi kalau umpama ada orang sholat, tadi kita ulang lagi, tidak pakai usolli, dek perlu kita bahas, dek perlu kita katakan dia sesat, dek perlu kita katakan dia salah. Paham? Kenapa? Karena kalau di luar hukum rukun itu berarti tidak wajib. Paham? Sunnah. Kalau namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Paham kira-kira? Seandainya orang tidak pakai usolli, sah deh sholatnya sah, karena bukan bagian wajib soalnya, bukan bagian rukun. Jelas? Misal ada orang di samping kita sholat tidak ngangkat tangan. Bahasa kampung dia berkunut lah waktu subuh ya. Nah, bagaimana hukum sholat subuhnya tetap sah? Atau misalnya dia apal kunutnya. Saya baru hijrah kan di karena nang apal kunut setengah matai. Dia apal. Dia apal kunut nenek sembahyang subuh nih. Dia berkunut nya sembahyang subuh nih dak. Nih sini kan. Langsung udah rakaat kedua langsung ke sujud. Dia berkunut. Sah dek sholat subuh ke Ustaz? Jawabannya
Kenapa kita berani mengatakan sah? Karena dia bukan termasuk dari rukun 13. Berarti kalau bukan masuk rukun 13, berarti sunnah hukum. Nah ya baik, sunnah hukum. Tapi Pak Ustadz kata orang harus diganti dengan sujud sahwi. Itu juga bukan rukun sujud sahwi, sunnah juga. Berarti arti jawabannya, mau umpama orang tidak pakai kunut, mau dia sujud sahwi atau tidak sujud sahwi, sholat subuhnya sah. Tapi kalau orang tadi umpamanya sholat subuh, kone Pak Ustadz sholat subuh tadi dek beruku, lupa ke ruku lupa rokan kedua, kau langsung sujud, sekali kau salam beringat, nyaku di dek ruku, sah deh sholatnya, sah deh sholatnya. Dek, kenapa sebab kita berani ngatakan dek sah? Karena ruku bagian dari rukun atau wajib sholat. Begitu cara kita ngelihat hukum. Jelas ha? Janganlah bini made, oh bang, gua tadi lupa ke katanya baca kunon lelu nih, ke ulang dudi semayang ya, ulang deh sah semayang ya. Nih gara-gara kita kurang paham. Jadi sah, tapi Ustadz sengajanya dia berkunon tetap sah subuh. Sengaja dia kunon tetap sah subuh. Kenapa? Karena kunon bukan bagian. Ada lagi kadang-kadang ibu-ibu di majelis taklim di lain pernah nanya, Pak Ustadz, kone semayang zuhur, kone semayang asar, atau semayang isya, tapi kode baca ayat Pak Ustadz, sah dek semayang ko. Bertanda nih ini bi dek kenal mana rukun, mana sunnah. Benar dah? Kalau rukun ketinggalan itu sah, tidak sahnya sholat kita. Di situ sah atau tidaknya sholat kita ketika rukun. Bila rukun ketinggalan bertanda sah sholat apa? Sholat kita tidak sah. Bila mana rukun terpenuhi berarti sholat kita sah. Nah ya kan ukuran. Kalau sunnah ini digawi atau tidak, dia hanya penyempurnaan sholat. Kalau tidak dikerjakan sholatnya tetap sah. Nih ada bibi nanya, Pak Ustadz, kone semayang isya, kok dek ayat, kok lupa ayat Ustadz, sah deh semayang kok. Apa jawabannya? Kenapa kita berani mengatakan sah? Karena ayat itu bagian dari bukan rukun. Paham kira-kira? Jadi kau ulang lagi, anak rukun itu ada 13-nya. Pertama, niat dalam hati. Yang kedua, berdiri. Ketiga, takbir, Allahu Akbar. Keempat, Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kesepuluh, baca tahiyat akhir. Ke-11, sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Ke-12, salam pertama. Ke-13, tertib. Ya kan? Oh mana ya Pak Ustadz, sujud kedua dek masuk. Nya sujud cukup disebut cukup. Jangan dak sujud keduanya dek disebut ya. Tetap itu rukun karena bagian namanya tetap sujud. Jelas tak? Jadi ada itulah kadang-kadang ada orang ngomong, Ustadz kone lupa doa iftitah sah dek sholat sah. Ustadz kone lupa misalnya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ko baca sekali sah dek sholat ko sah. Jelas tak? Nah dengan ini Ustadz ko lupa tahiyat awal sah dek. Kalau tahiyat awal misal kone lupa tahiyat awal ini langsung berdiri, sah dek sholatnya. Sah. Kenapa? Tahiyat awal bukan termasuk rukun sholat. Begitu cara kita. Jadi jangan bingung lagi. Lah ke depan timbul pertanyaan, Ustaz mana nanya apa tahiyat awal kelupa, macam mana hukumnya? Sah dek semayang? Sah. Dari mana letak sahnya? Karena tahiyat bukan rukun sholat. Jadi sah atau tidak sholat, sempurna apa tidaknya rukunnya. Itu aja. Nah,
kemudian di sini sunnah di dalam sholat. Ingat atau di dalam sembahyang. Sunnah di dalam sembahyang ada dua bahagian. Pertama ab'an, kedua hay'an. Apa itu sunnah ab'an? Sunnah ab'an ini kalau ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Itu artinya sunnah ab'an kalau ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Ingat nak? Kalau sunnah hay'an tidak diganti dengan sujud sahwi. Nah, apa-apa sunnah ab'an itu? Perhatikan ingat ya. Sunnah ab'an itu apa? Kalau lupa diganti dengan sujud sahwi ya. Pertama, kunon. Ini dikatakan sunnah ab'an itu kunon. Yang kedua, tahiyyat awal. Yang ketiga, wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Maksudnya sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Ini sunnah ab'an. Ai guru di kitab lain nyenik tiga. Ini secara garis besar. Di kitab lain itu kunon beserta berdirinya. Berartilah jadi dua. Tasyahud awal beserta duduknya. Berarti berapa ya? 4. Membaca keluarga Nabi sholawat kepada keluarga Nabi. Berarti jumlahnya berapa ya? 6. Itu kalau seandai di tempat lain. Maka apabila ketinggalan salah satu daripada sunnah ab'an, kelupa kunon umpamanya, atau sholawat di waktu kunon kita kelupa. Karena kalau orang baca kunon pasti ada sholawat kan? Nah, kelupa sholawat ketika kunon, lupa. Bagaimana hukumnya ketika sholawat itu kelupa? Salah ataupun kelupa tahiyat awal. Sama ada dengan sengaja kita enggak, atau lupa, disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Mengenai bacaan sujud sahwi nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Jadi di sini yang penting perlu diingat di sini sunnah ab'an itu ada berapa ya? Ada 3. Kunon, tahiyat awal, salawat kepada keluarga Nabi atau Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir. Selain dari itu tidak usah diingat lagi, pasti sunnah hay'an selain dari ya. Ingat selain dari ya sunnah hay'an. Kunon, tasyahud awal, dan wa ala alihi atau salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Selain itu sunnah kira-kira ya. Sunnah apa? Hay'an. Baca ayat sunnah hay'an. Dek perlu sujud sahwi. Paham? Doa iftitah sunnah hay'an. Dek perlu sujud sahwi. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sunnah hay'an, tidak perlu sujud sahwi. Menkelupa ataupun sengaja ditinggal itu tidak perlu sujud sahwi. Yang perlu sujud sahwi ketinggalan sengaja atau tidaknya tadi kunon, tahiyat awal, dan salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Ingat selain itu tidak ab'an, hay'an gale-gale ya. Jelas kira-kira? Nah, ini kasus terjadi
Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau imam tidak berkunut? Imam ini tidak berkunut. Tapi kasusnya beda dengan imam tidak pakai bismillah saat Fatihah. Kalau imam tidak pakai bismillah saat Fatihah, kita wajib muparokah. Wajib muparokah karena dalam mazhab Syafi'i kalau tidak dibaca bismillah tidak sah sholatnya. Jelas? Tapi kalau imam tidak berkunut, bismillahnya tetap dibaca ketika Fatihah. Ada kasus yang begini? Ada? Ada? Ketika Fatihah dia baca bismillahnya, tapi dia berkunut. Apakah kami sebagai makmum karena sudah belajar tahu kunut itu sunnah ab'an, apakah mesti harus sujud sahwi atau tidak? Jawabannya tidak sujud sahwi. Lah kenapa tidak Pak Ustadz? Karena kita di saat itu berjamaah. Jelas? Karena kita berjamaah. Nah kemudian kasus berikutnya, apabila ada seseorang masbuk di rakaat kedua saat sholat subuh, tentunya di saat rakaat kedua orang kunut dah. Kunut deh orangnya. Kunut. Apakah kita ikut kunut? Ikut. Amin dah, amin. Terus di kunut kita terus. Bagaimana ketika di rakaat kedua? Apakah kita mesti kunut? Mesti kunut lagi. Karena sebabnya letak kunut itu di rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Tapi rakaat pertama tadi bagaimana kunutnya? Itu kunut cak nama. Kena ngikut imam maksudnya. Paham kira-kira? Nah kemudian kasus lagi, kenapa kun jelas kasus seperti ini? Kalau terjadi kelak di rakaat pertama imam kita masbuk di rakaat kedua, sembahyang subuh nih, rupa imam nih lupa kunut, ngerti? Akhirnya kita kan mau berangkat nih untuk ke rakaat keberapa nih? Kedua. Imam melakukan sujud sahwi. Apakah kami sebagai makmum harus ikut sujud sahwi atau langsung berangkat menambahkan rakaat? Jawabannya wajib ikut sujud sahwi, wajib. Kecuali kita muparokah, ikut sujud sahwi bersama imam dan kita berangkat lagi menambah rakaat dan kita tetap membaca kunut. Jelas? Jelas permasalahannya? Nah, masalah-masalahnya orang tidak banyak detail. Nyejerak berjamaah hal kan? Orang kelaki yang banyak nih, pacak terbingung apa mati ku nak mana aku tanya. Misal terjadi kasus nak ya, kira-kira lah paham belum kasus-kasusnya? Nih pasti terjadinya dan sering terjadi. Jadi kita jadi makmum nih harus ngerti dalam bidang-bidang seperti ini. Apa aja ulang kasusnya? Pertama, imam tidak berkunut, kita boleh imam tidak sujud sawi, boleh kita sujud sawi. Dek boleh. Yang kedua, kita datang imam di rakaat kedua. Apakah kita sujud sawi atau apakah kita kunut ketika kelak penambahan rakaat kedua kita? Tetap baca kunut. Kasus yang ketiga apa tadi? Kula lupa lah. Dek matot ku lah lupa, ikatlah lupa ge. Matilah cepat. Apa yang? Imam lupa kunut. Imam lupa kunut, nya sujud sawi, apakah kita wajib ikut sujud sawi? Wajib. Dan kita juga ketika penambahan rakaat kita wajib boleh kita kunut, tetap kunut. Jelas? Alhamdulillah. Ya nyaku ingin jelas nih. Nah insyaallah lah kita sambung kajiannya minggu depan tentang asbab sujud sahwi. Nah ini banyak kadang-kadang orang tidak tahu, selamanya dikira orang yang sujud sahwi itu karena mereka meninggalkan sunnah ab'ad, ternyata ada sebab yang lain.
Nah, ada cok kitab ini kita jelaskan insyaallah. Al-Fatihah.